Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merly Multiani. Saya mahasiswi dari PGMI 6B. Saya akan membawakan sebuah kisah keteladanan Nabi yang berjudul Tongkat Ajaib. Bunga melati, kembang sekuntum di atas batu. Cantik bunganya seperti Nagita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di sana, dengarkan saya bercerita. Olahan jambu hasil buah pitah. Lezat rasanya, mudah untuk didapat. Berdirinya saya di sini ingin bercerita mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkat. Makan tempe pakai sambal sasa. Harga murah, enak rasanya. Mengikuti perintah Allah ialah Nabi Musa. Selalu taat akan perintahnya. Sebuah kisah datang dari Nabi yang lembut tutur katanya, serta memiliki berbagai keajaiban pada tongkatnya, yang dapat membuat orang terpana melihat keajaibannya, hingga membuat Rajab yang kejam tenggelam olehnya. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui cerita selengkapnya, mari kita dengarkan bersama. Al-Kisah bermula ketika seorang Bani Israel mendapatkan perlakuan kejam dari Raja Fir'aun, sehingga membuatkan kaum Bani Israel tak tahan dengan perlakuannya, yang membuatkan kaum Bani Israel memberitahukan kepada Nabi Musa alaihissalam akan hal tersebut. Lalu mereka pun mengajak Nabi Musa alaihissalam untuk meninggalkan Mesir menuju Kanan, sehingga beliau pun setuju sembari berkata, "Yulah, malam ini kita tinggalkan Mesir." Sehingga kaum Bani Israel pun berangkat mengikuti perintah Nabi Musa alaihissalam dari Mesir ke Kanan. Namun tiba-tiba tentara Fir'aun melihat Nabi Musa dan kaum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, yang membuatkan Raja Fir'aun marah dan berkata, "Memang luar biasa Nabi Musa sama Bani Israel ni. Pergi diam-diam dia. Tunggu kita ya, binasa kita. Tentara, siapkan kuda sama pasukan." Dengan menuruti perintah Raja Fir'aun pun, pasukan tentara menyiapkan kuda beserta pasukannya. Dalam perjalanan, Raja Fir'aun dan pasukan tentara melihat Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel yang sedang bergerak meninggalkan kota Mesir, sembari berkata, "Hoi Musa, Bani Israel, jangan pergi kita ya. Kalau aku dapat, binasa kita." Ketika mereka melihat ke belakang, ada Fir'aun dan pasukannya yang sedang mengejar mereka. Maka Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun semakin bergegas meninggalkan kota Mesir dengan berkata, "Ayolah cepat Bani Israel, nanti kita kena tangkap Fir'aun." Dengan bergegas Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel pun sampai di pesisir pantai, yang membuatkan mereka panik dan kebingungan. Dalam keadaan panik dan kebingungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memungkulkan tongkatnya ke Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam pun berkata pada kaum Bani Israel, "Jangan takut Bani Israel, Allah ada dengan kita. Jadi kita tenang ya.
Setelah berkata, Nabi Musa alaihissalam pun memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Sehingga keajaiban pun terjadi. Laut Merah itu terbelah menjadi dua, sehingga menimbulkan lorong. Kemudian Nabi Musa dan kaum Bani Israel pun dapat melintasi Laut Merah tersebut dengan arahan Nabi Musa alaihissalam yang berkata, "Ayolah cepat pergi lewat kolong laut nih." Maka Nabi Musa alaihissalam pun beserta kaum Bani Israel berjalan di lorong tersebut dan meninggalkan Mesir menuju Kanan. Lalu Fir'aun pun sampai di tepi pantai dan melihat Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel berada di tengah lorong tersebut. Kemudian Fir'aun beserta tentaranya pun ikut melintasi lorong tersebut karena ingin mengejar Nabi Musa dengan berkata, "Kenalah kita Musa dekat Dania, hahaha." Dengan gagahnya, Raja Fir'aun beserta tentaranya pun melintasi lorong tersebut tanpa memperhatikan pasangnya air laut. Sehingga sampailah Nabi Musa beserta kaum Bani Israel di pesisir pantai. Namun Raja Fir'aun dan pasukan tentaranya masih berada di tengah laut tersebut yang tanpa mereka sadari bahwa air laut mulai pasang kembali sehingga membuatkan mereka tenggelam di Laut Merah. Kemudian setelah sampainya Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel di Kanan, Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada kaum Bani Israel, "Makalah kita tuh percaya sama Allah, kita tengoklah mukjizat Allah tuh. Mana ada yang tahu." Dan kemudian semua kaum Bani Israel pun merasa tenang dan tentram tanpa tindasan dari Raja Fir'aun. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya memang yang harus dipercayai sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran dan mukjizatnya tidak ada yang tahu. Maka kita harus senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia baiknya mengalah, kelak di akhirat mendapat balasannya. Maka percayalah kepada Allah, karena Dia yang maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.